yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, atau dari zaman jahiliyah sampai zaman Iis Dahlia. Allah. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya dari program Nahwu Kilat, agar mengambil tabarukan dari program saya sendiri. Nanti dijelaskan dalam kitab Kawakib Duriyah. Kawakib Duriyah itu adalah kitab salah satu kitab Nahwu. Nanti ada di jilid 1 halaman 4 posisi sebelah kanan bait ke-14 dari atas. Barang siapa yang tidak memulai sesuatu dengan bismillah atau alhamdulillah, di sana mengatakan naqisul barokah, kurang keberkahannya. Nanti ketika teman-teman semua ingin memulaikan sesuatu, jangan lupa membaca bismillah atau alhamdulillah. Selanjutnya jangan lupa pula kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita, walaupun sedikit yang berkumpul, yang mungkin masih banyak yang betah di rumahnya saking enak lauknya di sana, mungkin bosan dengan antap-antap yang disediakan sama mudabir. Jangan lupa pula kita yang kita sama-sama yang kita banggakan, yaitu mudabir wal mudabiroh, dan teman-teman semua yang saya cintai. Allah. Apa disampaikan? Jadi khitbah saya kali ini tanpa judul, ya bisa dikatakan judulnya random. Tidak ada judul soalnya. Random. Beda aja Flores sama Lombok ya. Nggak usah komen soalnya. Nggak usah komen kalau orang Flores yang khitbah di sini, nggak usah kalian komen. Apa yang saya sampaikan itu benar soalnya. Benar tentu nih. Terus selanjutnya ada Ustaz Yanti. Ada pepatah Arab mengatakan gini, yaumas sururi qasirun, hari-hari yang penuh menyenangkan itu sedikit masanya. Tak terasa baru kemarin kita pelatihan bahasa, sekarang udah hari ke-10 kita Ramadan. Padahal baru aja kemarin kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana. Tiba-tiba udah akhir aja Ramadan ini. Jadi untuk teman-teman semua, gunakan waktu Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Soalnya hari-hari yang penuh kesenangan itu soalnya sedikit masanya, menurut pepatah Arab gitu. Terus apa? Apa lagi lupa? Allahumma shalli ala Muhammad. Terus tahadus bin Ni'matillah, kemarin malam tiang bermimpi bertemu sama Imam Syafi'i ya. Benar nih, benar. Tiang bermimpi sama Imam Syafi'i, beliau mengatakan kepada tiang gini. Ajak. Nah, pernah tiang dengar dari abah kita di Mahat, Abah Barizi, kita bacakan Al-Fatihah untuk beliau. Semoga Allah merahmati dan meridhai beliau-beliau semua. Biniyatin sholihah. Al-Fatihah. Beliau mengatakan gini, Imam Syafi'i pernah berkata, sangatlah rugi jika ilmu yang kalian miliki dari hari kemarin itu masih sama dengan hari yang sekarang. Makanya untuk teman-teman semua, jangan pernah merasa malas, jangan pernah merasa untuk terbersih sedikit aja dari hatinya, kayak pengen saya tidur aja, naung fakot. Paginya tidur, sebenarnya ndak boleh kita rasa malas. Makanya kenapa di Nahwu Kilat itu belajarnya sampai zuhur gitu, agar ditanamkan kepada diri kita, ndak boleh rasa malas gitu. Bisa dikatakan kami dari Nahwu Kilat bisa mengatakan kalian itu program-program lemah. Selain Nahwu Kilat itu lemah soalnya. Di jam 2 aja kami masih berjargon di sana, tapi kalian mungkin banat-banat di sini saling pelukan, soalnya ada bantal peluk soalnya. Terus banin-banin juga tahu kan, banin kalau tidur walaupun luas tempatnya,
kepalanya di paha temannya. Nggak tahu mungkin ngapain di paha temannya itu. Tapi kami dari Nahokiyat masih aja belajar sampai sahur gitu. Bahkan setelah ngaji pagi pula pernah diwajibkan kami untuk tidur. Ada sebagian teman-teman kami yang masih belajar karena nggak mau, saking nggak mau timbul rasa malas ke dalam dirinya gitu. Nggak ria sebenarnya. Ria sih tapi enggak. Terus ada perkataan dari abah kita di Mahat juga, Abah Sarkowi, beliau mengatakan gini, ini para nabi dan rasul itu adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Dan beliau sempat berkata juga, ada sebuah hadis yang mengatakan al ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah penerus para nabi. Dan kita semua ini Mahada ini adalah calon ulama. Bahkan kita semua tanpa sengaja, tanpa kita sadari, adalah kita semua ini adalah calon wakil Tuhan yang akan menyebarkan agama-agama Islam di muka bumi ini. Jadi enggak, coba kalian pikirkan, mana ada wakil Tuhan yang malas-malas kayak kalian semua ini. Nah, sebenarnya wajib bagi kita itu, kayak khususnya kayak ini Nahukilat lah, belajar sampai sahur gitu. Baru ini paginya atau siangnya diwajibkan kita untuk tidur. Sebenarnya gitu. Soalnya kita kalau udah belajar di Mahat atau ini kita Mahat maupun Mahada ini, kita nih sebenarnya sebagai wakil Tuhan yang akan menyebarkan ini ilmu agama di muka bumi ini. Kemarin pas pertama-tama yang datang sini dari negeri seberang, Allah, dari negeri di mana salah satu hewan purba yang masih ada di sana, kalian tahu kan, itu kelebihan Flores. Bukan ketika dipanggil saya komodo gitu kalian ketawa. Sebenarnya komodo itu adalah hewan purba yang masih ada di muka bumi ini. Kalian semua sebenarnya bangga saya jadi orang Flores. Hewan purba itu udah 1000 atau 2000 tahun yang lalu yang udah punah, tapi masih ada loh di Flores itu. Masya Allah. Bukan orang Flores yang purba, ada hewan purba di sana gitu. Pertama saya datang ke sini, Ustaz Zuna, guru kita ada kemarin sebelum kita ngaji kitab talim, ada kitab sebelumnya itu yang kita kaji. Pernah saya dapat itu nasihat pertama dari beliau gitu, bisa dikatakan nasihat pertama. Beliau bilang gini, kita semua ini atau kalian semua, beliau bilang gini, kalian semua adik-adikku yang duduk di depan saya ini, kalian semua ini tanpa kalian sadari kalian itu adalah pilihan Tuhan. Kenapa beliau katakan gitu? Di antara pemuda-pemuda di satu kampung dengan kalian atau pemuda-pemuda yang seumuran dengan kalian yang di luar sana, yang memilih untuk tidak menuntut ilmu, tetapi kalian yang rela berzuhud-zuhudan, apalagi kalau kalian masuk bait. Kalau masuk bait itu pakaian tidak boleh lebih dari 2, banin ataupun banat. Lihat aja kakak bait itu, walaupun gitu-gitu mukanya, apalagi yang banat itu sebelumnya udah zuhud soalnya itu. Apalagi Ustazah Salma, soalnya angkat tangan di belakang biar disebut. Lihat aja mukanya bisa kita katakan kusut-kusut begitu. Sebenarnya mereka lagi mengamalkan ilmu agama soalnya. Dari sekian banyak pemuda-pemuda di kampung kita, yang seumuran dengan kita, yang memilih untuk tidak menuntut ilmu, tetapi kita rela berzuhud-zuhudan di sini, rela dengan kesederhanaan yang ada pada saat ini gitu. Apalagi para peserta RBA 6, khususnya Nahukilat dah. Ya, saya khususkan Nahukilat biar ria gitu. Aja ria enggak boleh ria gitu. Enggak, beda aja kalau zuhud sama ria. Soalnya kita di Nahukilat itu memang gitu. Kalau bilang zuhud, kita zuhud. Kalau bilang apa, pokoknya semua program yang kalian Qul Quran misalkan, ya saya sebut satu Qul Quran, yang kalian hafal Al-Quran, kita di Nahukilat juga hafal Al-Quran. Tanya teman-teman ini, hafiz wal hafizah semua di alamin Nahukilat itu. Nggak perlu dites, sebenarnya nggak perlu kita tes itu. Kita udah berusaha untuk nggak ria, tapi kalian coba untuk saya, nanti ria kita nanti. Terus apa lagi? Kasus fikih. Di sana juga kita belajar fikih soalnya. Yang kita praktek itu kita Fathul Mu'in, Qurratul Ain.
kita sempat ngajukan Qurratul Uyun kemarin tapi enggak ada program jima di sini ya sebenarnya. Jadi enggak usah ya Qurratul Uyun. Kita khusus fikih juga kita belajar. Apalagi istidasir yang kita belajar. Terus apalagi 3T, tasin, tilawah, tajwid. Kita juga belajar tajwid di sana. Kajian Ramadan, Mutasar Jidan, Alfiyah juga kita. Bahkan sebelum kita mulai belajar kita baca Alfiyah. Kalian dengar soalnya kalian udah tidur soalnya. Jam 2 kita belajar Alfiyah. Banin-banin itu pada tidur semua. Mereka dengar mungkin gempa kemarin malam dan mereka tahu. Saking nyenyaknya tidur. Kami nggak tahu gempa karena saking nikmatnya belajar, tapi kalian program-program lain nggak tahu gempa itu saking nyenyaknya tidur kalian itu. Nah kilat nih bawa senggol dong. Terus apa lagi, program apa lagi? Ilal Irab juga kita belajar Irab di sana. Juga kita belajar ilal di sana. Tanya aja alumni nahu kilat ini, Ustaz Habib. Luar biasa. Walaupun beliau bilang aja itu, tapi tetap beliau membenarkan soalnya alumni nahu kilat beliau. Iya. Terus apa lagi? Udah. Kalau nahu media aja itu sebenarnya apa ya? Juga kita pelajari nahunya yang kita pelajari, tapi itu yang kekurangan dari kita adalah medianya. Soalnya di nahu kilat itu tidak boleh kita pegang HP, bahkan dilarang. Nanti kalau udah kami misalkan teman-teman mau apa gitu diskusi sama kami, nanti kami tunjukkan diktat nahu, nanti dikatakan di sana peraturan yang tidak boleh kami apa gitu, kami langgar gitu. Salah satunya adalah pegang HP, dilarang memegang HP. Terus dirincikan sama Ustazuna, dilarang buka WA, buka Facebook, YouTube dan lain-lain, apalagi TikTok. Nahu kalian dan nonton TikTok. Tapi kalau bilang artis TikTok yang viral sekarang, tahu mereka ini. Apalagi ya itu dah. Dilarang kita pegang HP di nahu kilat itu. Jadi kalau untuk teknologinya masih ya bisa bilang kita masih kurang. Kita menangkan adik-adik kita ini untuk nahu kilat. Bilanglah mereka lah yang kalau untuk teknologi nahu media lah yang apa? Yang itulah yang nomor 1. Terus apa lagi? Udah kan semua program. Tahfiz mufrodat. Jangankan tahfiz mufrodat, disuruh hafal mufrodat fikih, kita juga hafal di sana. Sila isim kita juga hafal di sana. Mungkin kalau disuruh 2 hari kita menghafal udah. Ini saya bilang ya, di nahu kilat itu kalian mau lihat calon-calon wali atau banat-banat ini mau cari calon-calon suami yang idaman? Nanti kalau udah diwajibkan pakai topi program, cari yang topi merah. Tapi kalau yang lihat yang itu bukan ya mereka itu. Topi yang mirip-mirip itu soalnya sosok mirip mereka itu. Yang songkok merah itu, tapi saya putihkan sekarang. Yang songkok merah itu idaman itu. Iya. Kalau mau lihat calon wali biar kalian tahu. Soalnya enggak pernah kalian wali kan, enggak pernah lihat wali kan. Mau lihat calon wali, lihat nahu kilat itu. Nahu kilat. Soalnya di sana kalau bilang wali itu belajarnya full jam, kita belajar full. Terus wali itu kaji semua kitab-kitab, semua kita kaji. Mau tanya apa Qurratul Uyun tentang jima, tahu semua teman-teman ini. Coba diskusikan ini sama banin-banin ini, Allah. Apalagi kalau kita lagi nongkrong terus bahas tentang jima, itu paling pelajaran paling favorit di nahu kilat itu. Ya. Pokoknya nahu kilat pada nomor 1 itu. Walaupun belum habis Ramadan ini, saya katakan nahu kilat paling nomor 1. Karena saya dari nahu kilat juga. Ya, tepuk tangan dulu untuk nahu kilat. Ya, Ustaz Muhaimin dulu juga alumni nahu kilat. Bahkan beliau tuh biar saya sebut gelar beliau sedikit ya. Beliau juga tuh sebenarnya di akhir nama beliau tuh juga diberi gelar MSN. Soalnya ketua BET yang bisa kita katakan paling, walaupun kita misalnya lihat beliau lebay atau alay begini, coba kalian masuk BET atau 1 hari aja kalian tinggal di BET, terus ini kalian lihat gimana cara beliau pimpin, gimana cara beliau bangunin kalian nanti. Beliau masukin saya ke dalam kamar kalian, terus beliau taruh di telinga kalian, baru beliau pukul agar kalian bangun gitu. Sealay-alaynya Ustaz Muhaimin,
karena alumni nahukilat jadi beliau pokoknya nahukilat doang pokoknya. Ya. Tapi banat-banat lihat banat-banat nahukilat di belakang itu. Saking tawadunya duduknya di belakang. Saking kerennya nahukilat banding-bandingnya duduk paling depan. Itu. Sesungguhnya. Terus apa lagi? Jadi soalnya ndak ada judul saya soalnya. Jadi bisa kita kata meria-riakan program sendiri, menyombongkan program sendiri gitu. Terus apa lagi? Mudabirnya sekaligus udah ketua muzakaro, sekretaris muzakaro lagi, sekretaris 1, sekretaris 2 muzakaro. Pokoknya kalau nahukilat itu apa saya bilang ya? Pokoknya kalau kalian bilang yang paling idaman menurut kalian itu, pokoknya selain nahukilat salah sebenarnya kalian itu. Pokoknya nahukilat doang. Dan lihat ada ini. Lihat aja, cukup lihat aja, enggak usah apa. Apa lagi terus? Apa yang mau saya sampaikan? Karena apa ya, kita hari pertama jadi enggak apa-apa lah kita lebih dari 7 menit. Walaupun enggak tahu apa yang saya sampaikan di sini. Terus oh iya, saya jadi keingat soalnya kalau udah masuk nahukilat semuanya saya ingat. Saya jadi keingat ada di dalam kitab Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad itu adalah kitab Imam Ghazali yang adalah pesan-pesan dari Imam Ghazali ya, untuk muridnya. Di sana beliau mengatakan pada wasiat yang ke-7, ya Allah, saking kerennya nahukilat saya sampai hafal semua wasiat-wasiat itu. Posisinya sebelah mana sampai hafal, tapi enggak mau saya apa ke kalian gitu. Soalnya enggak mungkin kalian percaya gitu nanti. Ada di wasiat ke-7 beliau mengatakan artinya gini ya. Enggak hafal Arabnya soalnya. Artinya gini. Hiduplah nahukilat. Hiduplah sesukamu karena engkau akan mati. Cintailah orang-orang yang engkau cintai karena engkau akan berpisah dengannya. Perbuatlah apa mau catat ya. Ulang. Hiduplah sesukamu karena engkau akan mati. Cintailah siapa yang engkau cintai karena engkau akan berpisah dengannya. Terus yang terakhir, perbuatlah atau kerjakanlah apa yang engkau mau karena engkau akan dimintakan pertanggungjawaban dari semua pekerjaan itu. Jadi biar mengamalkan yang ada di itu Ayyuhal Walad itu, pertama beliau mengatakan hiduplah sesukamu karena engkau akan mati gitu. Jadi saya bisa dikatakan teman-teman semua adalah teman-teman yang saya banggakan, pokoknya saya banggakan sekali soalnya dari sekian banyaknya, walaupun selain dari anak MSN ya, dari sekian banyaknya yang di luar ini MSN gitu, banyak yang pengen pulang atau apa gitu, tetapi kalian, saya bersyukur, saya banggakan, yang saya banggakan kepada kalian ini, kalian lebih memilih untuk mengikuti RB, walaupun rasa rindu kalian kepada orang tua kalian atau ketika udah masuk RB rasa kangen kepada sayur-sayur kalian, soalnya di sini antap aja tiap hari ya. Ya, moga-moga nanti ya kita sama-sama berdoa, moga-mogahan hari ke-10 sampai hari ke-20 gitu, ayam, sapi gitu. Cumi, amin Allah. Boleh komodo. Soalnya enggak boleh kalian makan komodo. Pernah saya rasain daging komodo itu. Enggak boleh soalnya kalian itu. Hanya khususan orang Flores saja, enggak boleh kalian. Kalau mau makan komodo, pergi ke Flores atau cari orang-orang Flores itu, maksudnya kode ini untuk banat-banat ini. Allah. Terus ini yang kedua beliau mengatakan cintailah siapa yang engkau cintai karena engkau akan berpisah dengannya. Di sini bukan kalian menafsirkan jadi harus kita banyak-banyak pacar gitu ya. Tidak boleh sebenarnya kita pacaran itu. Nanti dijelaskan dalam surat Al-Isra, surat ini ayat ke-32, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Fa innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Itu dah artinya pokoknya. Soalnya enggak mau saya sebutin semua, nanti kalian bilang nahukilat ria nanti.
sebenarnya di sana kita katakan gitu, enggak boleh kita mendekati zina. Boleh kita yang sering saya dengar ya, boleh kita kenalan sama banin-banin atau banin-banin kenalan sama banin-banin ini juga sebaliknya gitu. Tapi enggak usah pacaran. Kalau menurut saya itu pacaran itu, orang yang memilih untuk pacaran adalah orang yang paling lebay di dunia ini. Allah. Catat nih, catat. Kenapa lebay? Maksudnya gini, pasti ditanya gini, pasti misalkan pertama ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam gini dalam chat ini. Udah makan belum? Sebenarnya orang-orang itu udah besar. Kalau dia lapar pasti dia makan. Terus ditanya saking lebaynya kalian yang pacaran, udah mandi belum? Ya Allah, udah mandi belum? Saking lebaynya ditanya udah mandi belum? Banat-banat itu untuk kalian banat-banat tahu. 1 hari 3 kali mereka mandi. Nggak usah kalian tanya-tanyakan itu mandi. Dan untuk banat-banat, kami yang banin-banin juga 1 hari 5 kali kami mandi. Jadi nanti chat-chat nggak usah tanyakan udah mandi belum atau apa gitu. Lebay kalian itu soalnya. Nanti tinggal 5 menit kata beliau. Jadi itu dah kalian, pokoknya mulai sekarang nggak usah kalian pacaran ya. Wasiat ini, wasiat. Kecuali tingkat 3 nggak boleh. Kecuali tingkat 3. Oh, dianjurkan sama Abah. Dianjurkan sama Abah agar yang udah pasti kalian apa yang akan nikah nanti. Maksudnya boleh Abah bilang, makanya Abah bilang cari nama-nama banin itu makan. Ustaz Yanti kemarin minta nama Ustaz Fajar. Ustaz Fajar. Boleh saya pinjam namanya terus mau saya kasih ke Abah. Astagfirullahaladzim. Ini contoh salah satu orang yang lebay ini. Sebenarnya menurut saya ya, menurut penafsiran saya gitu, maksudnya apa gitu, kasih nama-nama gitu yang kalian sukai. Makanya anak Imam Syafi'i bilang cintailah orang yang kalian cintai. Kasih ke Abah gitu, bukan kalian ini kasih nama-nama pacar kalian. Makhluk lebay ini. Kasih nama-nama pacarnya ke Abah lagi. Enggak, nanti apa gitu pas kalian, kalau kalian pacaran dari sekarang, nanti kalau udah nikah sedikit kesenangan-kesenangan yang kalian rasakan itu. Soalnya bucin-bucinnya sebelumnya udah kalian bucin semua itu. Iya gitu kan, saya dengar ini dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang udah nikah. Allah, mereka bilang kalau kita udah nikah gitu pokoknya kayak biasa-biasa dah, nggak bisa kita lebay-lebay lagi. Makanya nggak usah dulu lebay-lebay sekarang ya, nggak usah lebay-lebay dulu, nggak usah pacaran dulu. Nanti setelah nikah baru kita pacaran, baru kita bilang sayang udah makan belum, pernah satu rumah nih. Nah baru boleh kita lebay. Bahkan dikatakan kalau kita ibadah kita sama istri kita itu akan dilipat gandakan daripada kita beribadah sendiri. Terus apa lagi? Udah belajar setelah ini, soalnya kalian mau belajar ini, udah ditunggu sama tutornya itu ya. Mudabir maksudnya. Ya hanya itu, mungkin hanya itu dari saya. Hadza faqat mini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahumma afiq wal hadi ila sabil. Soalnya saya bilang gini, soalnya kemarin kan NU saya, biar kalian tahu ya, biar ilmu nih. Kalau di NU itu sering bilang gini, wabillahi taufiq wal hidayah, akhir salamnya gitu. Kalau di sini Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.